Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa peserta mata kuliah kewirausahaan. Kali ini saya akan mendeliver pertemuan 3, 4, dan 5 untuk mata kuliah kewirausahaan, dalam hal ini video B. Izin share screen. Saya akan share screen. Ya, jadi perkuliahan 4, 5, dan 6 kita akan bahas lanjutan dari yang sudah kita bahas di video A. Di video A kita bicara tentang karakteristik dan konsep serta penerapan kewirausahaan. Untuk video berikut ini kita akan bicara tentang bagaimana keterampilan, inovasi, dan kreativitas bisa menjadi dasar untuk kewirausahaan, terutama mengenai pengembangan produk dan jasa. Dalam hal ini, kewirausahaan yang harus selalu kita ingat, kita harus bicara mengenai end of mind, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya hasilkan. Kemudian apa yang harus saya cari sebagai sumber daya. Untuk itu kita harus proaktif, mendahulukan hal yang utama, bicara tentang win-win. Kewirausahaan bukan suatu hal yang instan, tetapi adalah suatu hal yang ditekuni. Pemilik Indo Group, Sudono Salim atau Lim Swee Leong, itu bukan mendadak menjadi orang konglomerat besar, tidak. Dia mulai dari hal yang kecil. Jual beras, jual gula di Jawa Tengah. Bahwa kemudian dia dapat konsumen yang membuat dia bisa besar, itu adalah karena ketekunannya. Ya, lepas dari apapun, tetap kita harus bicara tentang itu. Ya. Cari Ayu, Bu Marta Tilar, mulai dari garasi, bikin jamu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Makin besar, makin besar. Kemudian Anda tahu yang namanya Dexa Medica? Dexa Medica dirintis oleh Pak Rudi Sutikno, seorang apoteker yang tinggal di Palembang, mulai dari garasi. Kemudian beliau membeli tanah, bikin bangunan kecil untuk laboratorium dan untuk pabrik kecil. Mula-mula adalah obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Selatan, Palembang khususnya. Makin besar, sekarang semua orang tahu obat-obat aja, obat-obat apa saja yang diproduksi oleh Dexamedica. Karena apa? End of mind, things of win-win, kemudian dia selalu proaktif. Lakukan, 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 dahulukan hal yang utama. Perlu sinergi. Kalau tidak bisa bekerja sendiri, ya cari mitra. Kalau modal tidak bisa dari sendiri, ya cari mitra perbankan. Cari mitra. Kalau tidak bisa riset sendiri, cari eh, teman untuk bisa dijadikan mitra. Selalu tahan dan fleksibel. Itulah yang membuat orang menjadi kuat. Fleksibel. Mentok di sini, lari yang tempat lain. Jangan mentok terus tutup. Anda belum belum menjadi wirausaha yang tangguh kalau mentok terus tutup. Harus kuat dan tahan. Nah, dari situ Anda akan bisa berkembang, makin berkembang. Kreativitas itu adalah yang dibuat atau yang dipakai orang untuk menjadi dasar pengembangan produk dan jasa. Semua orang sebetulnya kreatif, bisa berfantasi, bermain dan berpikir, tapi tidak banyak orang yang mau mewujudkan fantasi dan pikirannya itu menjadi sesuatu produk. Dulu tuh kalau yang namanya ayam goreng ya udah ayam goreng, kok sekarang ada ayam goreng geprek, ya kan? Itu aja. Kalau dulu yang namanya kopi itu ya kopi, semua orang juga bisa bikin kopi. Tapi kenapa sekarang kok ada kopi dengan berbagai macam varian? Hanya karena orang berimajinasi, kemudian ya gimana ya kalau caranya seperti ini. Kalau misalnya metode-metode menghasilkannya, ya. Jadi spontanitas dari manusia itu adalah sumber kreativitas. Kadang-kadang orang itu malu, ah kok aneh saya di antara orang-orang. Padahal sebetulnya keanehan itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan eh, barang baru
yang kemungkinan memang akan disukai. Itulah tadi dari awal dikatakan bahwa kreatif tapi fleksibel, mentok langsung ganti. Nah, itu tadi. Ya, jadi orang yang kreatif itu percaya diri, berpikir menentang arus, gigih dan tidak takut gagal. Kalaupun gagal, cari barang baru. Karena kreativitas itu akan menuju inovatif. Biasanya orang kreatif itu nggak suka diatur, berpikir outside the box, kemudian suka kerja di tempat yang tenang. Jarang orang kreatif, jarang orang yang eh, banyak ngomong tuh yang kreatif. Biasanya orang itu berpikir, kecuali kalau misalnya dia nyeletuk, oh ya, celetukannya itu akan menghasilkan satu kreativitas yang baru. Bekerja dengan senang hati, sering ambil risiko. Mudah bosan itu tidak selalu ya. Orang yang mudah bosan ya tidak kreatif juga banyak. Nah, yang penting proses kreatif itu adalah imajinatif, kemudian tujuannya apa? Yang namanya meningkatkan nilai tambah itu tetap harus jadi pegangan. Kemudian menghasilkan sesuatu yang orisinil, yang baru. Tapi sekarang itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, poin modifikasi inilah yang akan menjadi satu orisinil, orisinilitas baru, orisinalitas yang baru, sesuatu yang baru, tapi orisinil gitu. Dari apa? Dari mengamati, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah. Beberapa tahapan berpikir kreatif itu ada yang namanya inovasi. Inovasi adalah pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, penemuan baru. Handphone, dulu orang idenya AMPS. AMPS itu adalah mobile yang pertama kali, mobile phone yang pertama kali bergerak, mobile phone yang pertama kali dihasilkan. Yang penting gerak bisa komunikasi. Tapi dia mengandalkan mengandalkan sinyal. Begitu lewat dari sinyalnya dia akan lepas. Nah, si peng, si produsen handphonenya, AMPS-nya itu dia bekerja sendiri. Tapi kemudian ada yang namanya provider jaringan. Kalau Anda masih ingat, mudah-mudahan sudah ada yang lahir. Tahun 2000 ketika pertama kali ada orang melaunching VoIP, ya, VoIP itu kayak apa yang namanya Indosat itu marah-marah. Karena apa? Orang bisa komunikasi melalui internet menggunakan VoIP, ya, VoIP Internet Protocol, Voice Internet Protocol. Jadi internet protokol tapi dirubah menjadi suara. Orang bisa berkomunikasi. Itu Indosat pada waktu itu dia sedang launching SLI 007, eh, Telkom Telkom sedang SLI 001, orang harus kok dialing nomor, kemudian minta koneksi ke luar negeri, bayar, sementara voice internet itu kan orang hanya bayar internet. Itu adalah satu kreativitas yang menghasilkan sesuatu yang baru dan sampai sekarang Indosat sudah nggak sanggup lagi karena kemudian itu diundang-undangkan, orang boleh mobile, mula-mula AMPS. Kemudian mulai yang namanya eh, GSM. Dulu itu ada anekdot GSM, geser sedikit mati. Karena harus ketemu ininya, apa namanya, sinyal. Sekarang enggak, provider provider eh, jaringan seluler itu sekarang sudah membuat eh, booster-booster untuk sinyalnya. Kalau dulu tuh orang cuma ngandalin BTS, ya, band transceiver eh, seluler. Sekarang orang udah di di upgrade apa ya, dinaikkan, ditingkatkan, ketemu. Jadi sekarang tuh nggak ada lagi geser. Bahkan Anda ada di dalam lift pun sekarang sudah tetap bisa melakukan eh, komunikasi. Itulah inovasi-inovasi, teknologi baru, penemuan baru, teknologi baru, kemudian Anda bisa melakukan produk baru. Nah, pendekatan berpikir kreatif itu bisa Anda bisa dapat dengan cara brainstorming. Brainstorming itu bisa divergen, convergen, ada yang pakai checklist. Nah, ini ada yang inside out, ada yang uh, outside in. Yang outside in itu adalah misalnya ada produk yang existing. Kemudian improve aja existing, combine yang dengan industri yang lain, kemudian be aware dengan yang baru-baru yang lain, kemudian Anda bikin pertanyaan-pertanyaan kepada konsumen, apalagi yang perlu ditambah, ya. Inovasi-inovasi sekarang salah satu contohnya yang disebut dengan inovasi itu
Anda bisa lihat di perusahaan yang besar, ya, perusahaan yang besar. Kita bicarain kewirausahaan, tetapi kita bisa belajar dari perusahaan besar. Contohnya apa? PT Kereta Api Indonesia. Kalau Anda masih ingat, Kereta Api Indonesia zaman dulu itu adalah perusahaan yang transportasi yang paling buluk. Ayam dicampur orang, orang dicampur orang dagang, dicampur pengamen. Sekarang misalnya orang bilang, aduh pengamen sekarang udah kehilangan kesempatan untuk cari uang ya di eh, apa namanya di kereta KRL atau semacam itu KRD. Tapi eh, mereka bisa mencari di tempat lain ya. Tapi sekarang penumpangnya nyaman. Dengan apa? Dengan banyak sekali inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh PT KAI. Baik dari secara mesin produksinya, gerbong, loko, eh, s- apa namanya relnya, kemudian sistemnya, sistem sistem komunikasi dari keretanya sendiri, kemudian sistem layanannya. Kalau orang nggak punya tab card nggak bisa masuk. Jadi orang kalau cuma mau ngamen ke dalam, kemudian harus beli tab card dan satu tab card hanya bisa berlaku untuk satu orang. Kalau ada orang mau ngamen, nggak boleh bawa alat-alat musik yang masuk ke dalam. Selesai, nggak ada kesempatan. Tapi orang yang naik makin banyak. PT KAI tetap mempertahankan harga murah karena itu adalah public transportation. Sebagai sebuah BUMN, dia harus menyelenggarakan public transportation. Itu adalah combined industries, ya, teknologinya. Kemudian apa yang diinginkan oleh berdasarkan dari question assumption terhadap karyawan-karyawan, terhadap konsumennya. Nah, kewirausahaan seperti tadi kita katakan, mereka akan selalu bicara tentang kreativitas, inovasi, dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan di pertemuan ketiga mengenai eh, pertemuan ketiga mengenai risiko. Ada dan risiko dan sorry, etika. Terima kasih.